Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hidup tentu saja banyak cobaan dan tantangan. Berbagai macam respon dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah menderita. Menderita adalah salah satu bagian sebuah pilihan. Tetapi ada satu pilihan untuk kita semua, yaitu jamahan kasih Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Seperti firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 4 ayat 16b, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bersama saya, Erikson Halongan Sitorus, sudah hadir narasumber kita yaitu Pak Yohanes Tuaidan. Betul ya Pak Pendeta Yohanes Tuaidan. Shalom Pak Yohanes. Shalom Pak Erikson. Shalom juga kepada semua sahabat Kemakasih Indonesia. Tuhan memberkati. Tema kita atau topik kita adalah bangkit dan bersinarlah. Dan bahan bacaan kitab kita adalah Efesus 5 ayat 13 dan 17. Saya akan membacakan bagi saudara semua. Efesus 5 ayat 13 sampai dengan 17. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bicara tentang bangkit dan bersinarlah, kalau biasanya kita asumsikan dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menanti kapan matahari bersinar. Karena ketika matahari bersinar ini sebagai indikator awal atau makhluk hidup akan melakukan aktivitasnya. Kenapa harus sampai bersinar baru makhluk hidup melakukan aktivitasnya? Karena melalui sinar matahari ini cahaya akan masuk atau setiap makhluk hidup boleh melihat segala dengan sesuatunya lebih teliti sehingga makhluk hidup boleh beraktivitas. Nah, Pak Yohanes, ini sebuah fenomena alam, bahwa kalau di fenomena alam mengatakan bahwa cahaya dulu yang muncul, baru kemudian bergerak atau melakukan aktivitas atau mungkin bangkit. Tetapi bicara tentang Alkitab bahwa bangkit dulu baru bercahaya. Ini maksudnya bagaimana Pak? Kenapa harus ada bangkit dulu baru bercahaya? Bukan kenapa bercahaya dulu baru bangkit Pak? Bisa dijelaskan Pak Yohanes? Iya, baik. Terima kasih Erikson. Kalau kita bicara mengenai kehidupan di alam semesta ini, memang ketika matahari bersinar, lalu cahaya itu mulai tampak, manusia atau seluruh makhluk mulai beraktivitas. Itu sebuah rutinitas yang terjadi. Akan tetapi, dalam diri manusia itu sendiri, itu juga diperlukan bukan bersinar lalu kemudian bangkit, tapi bangkit dulu baru bersinar. Allah telah memberikan sinarnya lebih dulu buat alam semesta ini. Itu sebagai anugerah bahwa Allah lebih dulu memberikan sinarnya bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia. Nah, bagaimana manusia meresponnya? Nah, ini sebagai tanda iman. Nah, ketika manusia merespon kasih Allah atau sinar kasih Allah itu yang sudah datang, ketika meresponnya dengan positif, maka manusia itu akan bangkit. Nah, ketika bangkit, lalu merespon, menyambut kasih Allah, menyambut terang Allah,
maka ketika manusia bangkit, dia akan menjadi bersinar. Ketika manusia merespon, itulah tindakan iman. Itu kalau direspon dengan positif. Tapi kalau direspon dengan negatif, maka ketika Allah menyinari alam semesta dan manusia melalui matahari, lalu manusia meresponnya secara negatif, maka dia tidak bangkit, tapi tidur mulu, alias malas. Ya, karena tidak merespon positif, tidak ada langkah iman di situ. Karena iman itu berarti merespon kasih Allah, gitu loh. Bangkit ketika ada cahaya Allah yang datang, maka direspon dengan bangkit, sambut itu. Nah, ketika menyambut kasih Allah itu, sinar Allah itu, maka manusia menjadi bersinar. Jadi memang kebalikannya, Allah lebih dulu menyinari ya, supaya ada aktivitas. Nah, tinggal bagaimana manusia. Ketika manusia menyambut, merespon sebagai tindakan iman, bangkit, nah, maka manusia pun akan bersinar juga. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa cahaya itu sudah ada, Pak, ya? Cahaya itu sudah ada dan Allah sudah berikan terlebih dahulu kepada setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Benar. Kemudian tadi Bapak mengatakan bangkit, ini berarti konteksnya adalah sebuah kata yang menggambarkan hal yang positif, respon terhadap cahaya Allah. Tadi seperti itu, Pak, ya? Nah, Pak Yohanes, saya ingin bertanya, Pak Yohanes. Sebenarnya, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa Allah memberikan sebuah cahaya kepada manusia. Kemudian manusia merespon dengan cara bangkit. Itu adalah salah satu bentuk respon positif terhadap cahaya yang Allah berikan. Pertanyaannya, Pak, manusia sendiri mungkin nggak sih, Pak, bercahaya, Pak, tanpa ada cahaya dari Allah itu sendiri, Pak? Ya, manusia pada dirinya tidak bercahaya. Sebab manusia ini diciptakan dari debu tanah. Manusia pada waktu Allah menciptakan dari debu tanah, nggak ada cahaya apapun, tidak ada kehidupan apapun. Baru setelah Allah meniupkan nafas hidup, cahaya, memberikan cahaya, baru manusia ini mulai nampak kehidupannya, baru manusia ini mulai bersinar. Jadi sinar itu pada dirinya bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Ketika manusia menerimanya, menyambutnya, maka manusia pun akan menjadi bersinar. Jadi sinar itu adalah sinar atau cahaya Allah yang dipancarkan kembali melalui manusia-manusia yang merespon positif, manusia-manusia yang bangkit, yang membangkitkan tindakan-tindakan iman. Baik, berarti melalui tindakan iman maka bentuk proses cahaya ini muncul, ya? Betul, ya. Nah, Pak, bangkit, berkaitan dengan bangkit tadi, ya, salah satu bentuk respon positif. Apakah memang harus bangkit, Pak? Kenapa harus bangkit juga, Pak? Ya, Allah sudah memberikan sinarnya. Jadi, kalau tidak direspon secara positif, kalau tidak bangkit, berarti responnya negatif. Ya. Di dalam bacaan Alkitab tadi, sinar Allah sudah menerangi semuanya. Semuanya kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau tidak direspon, tidak bangkit, Allah juga tahu bahwa orang ini malas. Begitu. Lalu tidak perlu mencari berbagai macam alasan demi menutupi kemalasannya. Karena semua sudah terbuka di hadapan Allah. Sinar Allah sudah menerangi seluruh alam semesta
dan semua kelihatan, tidak ada yang tidak kelihatan di hadapan Allah. Sehingga kalau kita tidak bangkit, maka itu berarti malas. Ibaratnya kita menjalankan sebuah mobil. Mesin sudah dijalankan, sudah berbunyi mesin itu. Tapi mesin itu tidak bisa berfungsi secara baik. Alias rusak mobil itu. Nah, demikian juga kasih Allah. Kasih Allah itu sudah menyinari kita semua. Menyinari umat manusia. Kalau kita tidak bangkit, itu kan sama saja kita juga rusak. Begitu. Allah sudah menyinari, kasih Allah sudah memberikan hidup, kesehatan juga sudah diberikan, tapi kok nggak bangkit, tidak merespon positif, tidak jalan. Berarti kan sama saja kita rusak. Sama seperti mesin, kita sudah membunyikan mesin, sudah siap jalan, tapi rupanya mesin itu tidak berfungsi baik, rusak, jadi ya nggak jalan. Dan begitu. Nah, apakah ya kita ini rusak? Tentunya kan kita tidak mau dibilang rusak, toh? Betul, Pak. Ya, berarti saya katakan bahwa jangan sampai menjadi benda yang rusak ya, Pak ya. Karena bagaimanapun juga saya tertarik dengan analogi Bapak bahwa mengatakan bahwa ketika mobil dinyalakan nggak dipakai lama-lama rusak. Seperti itu, Pak ya. Apakah kita mau sebagai individu yang rusak? Dan saya juga tertarik dengan Pak Yones katakan bahwa cahaya sudah diberikan dan tidak ada lagi celah yang tertutup. Kebenaran sudah diberikan. Tinggal bagaimana kita bergerak atau bangkit. Seperti mungkin kalau saya gambarkan ketika kita berada di tempat ini, lampu-lampu nyala, kemudian kita bisa bergerak kemana saja sebenarnya. Ada meja, kita tahu harus ke arah kanan atau ke kiri, atau ke depan atau ke belakang, atau ada kursi, kita mau duduk. Berarti sebenarnya tidak ada excuse, Pak ya. Tidak ada alasan apapun untuk tidak bangkit. Karena kalau tidak bangkit berarti sama seperti mesin tadi, bahwa kita akan menjadi individu yang rusak. Nah, luar biasa, Pak. Nah, bukankah kalau saya tanya, Pak, sinar Allah ini mungkin redup gak, Pak? Ataukah mungkin sinar Allah ini selalu terang terus, bernyala terus? Nah, kalau sinar Allah nyala terus atau terang terus, manusia sendiri, ya, kita sekarang manusia, tadi Pak Yones mengatakan bahwa manusia itu pada esensinya atau pada dasarnya tidak mengeluarkan cahaya. Pada dasarnya kita tercipta dari debu dan tanah yang tidak ada sama sekali kilauan atau cahaya sama sekali. Mungkinkah kita sebagai manusia yang tercipta dari debu ini bisa bercahaya terus? Tadi Pak Yones mengatakan salah satunya adalah dengan cara bangkit. Tapi mungkinkah redup cahaya dari kita? Ataukah mungkin kita bisa bercahaya terus? Bagaimana, Pak, untuk merespon hal ini, Pak? Ya, sinar atau cahaya dari Allah itu sama seperti iklan lampu. Terus terang, terang terus. Nah, itu sinar kasih Allah. Tidak pernah redup. Selalu terang terus dan terus terang. Begitu. Dari Allah. Dari Allah. Ya. Nah, persoalannya justru ada pada kita, manusia. Yang bikin redup itu justru adalah kita, manusia. Gitu. Sinar Allahnya terang. Tapi kita responnya itu lemot. Kalau responnya lemot, maka kita lampunya, sinarnya, cahayanya makin redup. Lama-lama mati. Baik, Pak. Tahan dulu, Pak, untuk lebih jauh lagi mengeksplor dari pertanyaan tadi atau statement respon tadi. Kita akan tunggu pada jeda-jeda berikut ini.
untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih pemirsa, masih bersama Gema Kasih Indonesia. Pak Yohanes, kita lanjutkan tadi pembahasan yang tadi bahwa secara esensial manusia tidak mungkin bisa percaya tadi ya. Di awal juga dijelaskan seperti manusia tidak bisa percaya, tetapi cahaya Allah itu sendiri tetap. Ya. Kemudian Pak Yohanes mengatakan sendiri bahwa bagaimana tadi Pak Yohanes sempat mengatakan atau sedikit mengatakan bagaimana caranya supaya manusia tetap bercahaya. Pak Yohanes mengatakan bahwa bisa terkonek selalu dengan Allah itu sendiri. Ada lagi apa yang bisa digali lebih dalam bagaimana kita bisa tetap percaya? Ya, jadi memang manusia pada dirinya itu tidak bercahaya, dan hanya ketika terkonek dengan sumber cahaya, yaitu Allah sendiri, maka manusia itu bisa bercahaya. Ya, ibarat lampu listrik, kalau tidak terkonek dengan sumber listrik, maka lampu itu tidak bercahaya. Dan ketika lampu itu terkonek dengan sumber listrik, maka lampu itu bercahaya. Manusia pun ketika tidak berada di dalam kehendak Allah, tidak mengikuti firman Tuhan, maka manusia itu tidak bercahaya, atau mungkin redup cahayanya karena melakukan firman Tuhannya malas atau lemot. Nah, kalau manusia itu redup, ya malas, lemot, itu berarti tidak berfungsi baik. Ya, boleh dikatakan rusak tadi saya sampaikan, maka nilainya itu menjadi berkurang. Ya, ibarat mobil kalau sudah rusak, itu gak ada harganya. Nah, manusia pun kalau tidak bangkit dan bersinar, itu juga tidak ada harganya di mata Allah, apalagi di mata sesama. Ibarat garam tidak asin lagi. Untuk apa? Selain dibuang dan diinjak orang. Ya, oleh karena itu kita memang harus bangkit. Dan oleh karena itu kita harus terkoneksi dengan Allah yang punya hidup, supaya kita hidup. Allah yang sumber sinar, sumber cahaya, supaya kita bercahaya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus bangkit dan harus selalu terkonek dengan Allah, supaya kita terus bersinar. Baik, nah tadi Pak Yohanes sempat mengatakan bahwa perilaku-perilaku tertentu yang bisa mengatakan, yaitu menjalankan firman Allah ya Pak ya. Menjalankan firman Allah yaitulah salah satu rangkaian konektivitas supaya kita tetap bercahaya. Nah, perilaku apa lagi supaya yang lebih konkret lagi supaya benar-benar kita bisa mempertahankan cahaya yang sudah diberikan oleh Allah? Ya, perilaku-perilaku itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan tekun, kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan semangat. Nah, itu jelas sekali sinarnya. Ketika kita bekerja dengan jujur, di tengah-tengah angkatan atau di tengah-tengah zaman yang banyak ketidakjujuran, itu kelihatan sekali sinarnya. Itu ibaratnya cahaya lilin di tengah-tengah kegelapan. Gitu. Nah, itu juga perbuatan atau kerja jujur, ya, tekun, rajin di tengah-tengah angkatan yang malas, di tengah-tengah angkatan yang tidak jujur, itu sinarnya
kelihatan sekali, walaupun kecil, tapi terlihat sekali. Ini jujur, sementara banyak orang yang tidak jujur. Ya, ini rajin, tekun, sementara banyak orang yang tidak tekun, yang malas. Itu sinarnya kelihatan sekali dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam spiritual atau ibadah, juga dalam pekerjaan. Banyak sekali. Sehingga kita harus melakukan pekerjaan itu yang benar. Yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, ya, yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah, semuanya. Jadi memang tunjukkan, ibaratnya tunjukkan sepanjang masih ada kesempatan dalam hidup ini untuk bersinar, bersinarlah. Ya, pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Kalau gadingnya bagus, pasti mahal, ya toh. Kalau gadingnya nggak bagus, ya nggak ada harganya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia ketika punya kesempatan dan ketika itu kita bersinar dan sinarnya bagus, wah, itu akan dikenang sepanjang masa. Apalagi sinarnya banyak, ya, di mana-mana bersinar, di keluarga bersinar, tempat pekerjaan bersinar, di masyarakat bersinar, di pemerintahan bersinar, dimanapun dia bersinar. Wah, itu banyak sekali. Sehingga ketika waktu kita selesai, ya, dan kita kembali kepada Sang Halik, Sang Pencipta, kita bisa mempertanggungjawabkan, kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Selain itu, kita meninggalkan, ya, sinar-sinar yang baik dalam kehidupan kita. Baik Pak, tadi Pak Yohanes sempat mengatakan bahwa kita menjadi sinar dimanapun kita berada, walaupun kecil Pak, ya. Tapi terkadang nih Pak, mungkin pemirsa juga pernah mengalami satu kondisi seperti ini, bahwa terkadang lingkungan kita menginginkan sinar kita ini mati Pak. Lingkungan yang tidak kondusif untuk mempertahankan sinar ini. Terkadang kita dituntut untuk melakukan atau bisa dikatakan dalam tanda kutip, ya, berbohong massal atau korupsi berjamaah, mungkin istilah-istilah seperti itu yang muncul seperti itu. Apa yang harus kita lakukan Pak ketika lingkungan kita menginginkan sinar kita ini mati Pak? Lihatlah lampu kecil yang tergantung di kapal saat badai. Kalau di Jawa namanya sentir gitu, tapi ini lampu kapal, lampu badai. Nah, ini tergantung. Itu ada angin kencang, wah, badai. Tapi karena apinya itu walaupun kecil, dilindungi oleh tempatnya, bergantung di kapal, goyang-goyang-goyang, tidak mati. Walaupun badai itu luar biasa, anginnya juga luar biasa. Nah, demikian juga kita. Memang ada banyak yang menginginkan sinar cahaya kita mati, sehingga kita mengalami begitu banyak badai kehidupan, persoalan, pergumulan, tantangan, dan tekanan. Oleh karena itu, kita harus bersinar pada koridornya, pada tempatnya. Jangan sembarangan. Kita itu bersinar, misalnya, ya, kita bersinar dalam pekerjaan. Harus sesuai dengan peraturan, harus sesuai dengan ketentuan. Sehingga begitu ada banyak orang yang menghendaki sinar kita padam, tapi karena sinar kita itu berada pada tempatnya, berada pada ketentuannya, berada pada aturannya, gak ada yang bisa mau menggoyang begitu atau memadamkan. Sulit, karena kita ada dilindungi oleh tempatnya, ketentuannya, aturannya. Tapi kalau kita bersinar hanya untuk diri sendiri, ya toh, supaya pamer, ya toh, tidak pada tempatnya, tidak pada aturannya, tidak sesuai dengan ketentuannya, maka
dengan mudah orang bisa memadamkan sinar kita. Baik, berarti kembalilah berdasarkan aturan Bapak di situ. Jadi bisa dikatakan bahwa mungkin saja secara pribadi orang tersebut ketika bersinar pasti sudah terkonek dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi perlu dicatat juga tadi Pak Yones mengatakan bahwa ikutlah dengan aturan yang ada di situ, sehingga ini akan membentengi kita juga. Ya, secara iman kita kuat, secara aturan juga lebih kuat. Ya. Nah, tadi Pak Yones juga mengatakan bahwa hidup, bangkit, kemudian bersinar. Kemudian juga Pak Yones dikatakan bahwa mau seperti apa sih di endingnya hidup kita ini. Tadi Pak Yones sempat menyinggung, mengatakan bahwa mau dikenal seperti apa. Nah, kira-kira Pak, kalau kita sudah bangkit dan menjalankan dan bersinar, ya seperti yang Allah inginkan kepada kita, apa sih Pak benefit yang kita rasakan kalau kita sudah merasakan atau kita berjalan dengan yang Allah inginkan? Buat kita sendiri apa Pak yang kita rasakan Pak? Ya, kalau kita sudah bersinar, kita sudah bangkit, kita sudah bersinar, kita sudah berupaya, kita sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan firman Tuhan, maka yang kita rasakan adalah pertama, hati tenang. Hati tenang Pak ya? Hati tenang, gitu loh. Ya, hati tenang. Yang kedua, itu adalah bebannya ringan. Ya, tidak berat. Gitu. Dua hal inilah ya yang kita bisa dapatkan, hati tenang dan bebannya pun ringan. Ya. Meskipun kita pas-pasan hidupnya, ya toh, maksudnya pas butuh pas ada, begitu. Tapi hati tetap tenang dan beban kita juga tetap ringan, sehingga rambut masih kelihatan hitam, ya, tampilan masih kelihatan muda. Wah, sudah pensiun kok masih muda, karena beban ringan dan hati pun tenang. Jadi itu yang kita rasakan, dan itu pun hal lain juga. Generasi-generasi berikutnya, anak-anak kita pun juga akan melihat kita dan mereka akan meniru. Kita bisa memberikan teladan buat mereka dan kita menabur benih yang baik. Dan benih itu pun kelak di kemudian hari juga akan tumbuh sama seperti yang sudah kita lakukan. Bangkit dan bersinar. Anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya juga akan bangkit dan bersinar. Itu sebuah benefit yang mungkin kita tidak rasakan secara langsung, tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang kita tabur, itu akan tumbuh dengan baik. Anak-anak kita, asuhan-asuhan kita, dan semuanya di sekitar kita itu akan tumbuh dengan baik. Selain dari kita mendapatkan hati yang tenang dan beban ringan, dan itu luar biasa. Ya, gitu. Baik. Berarti pribadi kita sendiri lebih tenang menjalankan hidup, karena pastinya ada sebuah harapan ya. Ketika menjalankan firman Tuhan menjadi cahaya, pasti ada sebuah harapan untuk menjalankan kehidupan. Dan tadi selain tenang apa Pak? Ya, hati tenang dan bebannya ringan. Beban ringan ya. Kemudian juga next berikutnya adalah kita menciptakan cahaya-cahaya di lingkungan sekitar kita, menularkan cahaya-cahaya dari perilaku kita yang tadi menimbulkan cahaya. Nah, Pak Yohanes, ya, adakah hal khusus yang pengen Bapak sampaikan kepada pemirsa yang berada di rumah? Ya, atau dimanapun mereka berada? Ya, baik. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ya, berbahagialah orang yang bangkit dan bersinar. Karena itu akan menjadi teladan bagi banyak orang. Selain hati kita tenang, selain beban kita ringan, kita menjadi teladan bagi banyak orang, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, menjadi berkat buat anak-anak kita ketika mereka juga ikut meneladani apa yang kita lakukan. Bahkan hidup kita memuliakan nama Tuhan, bermanfaat bagi bangsa dan negara, berguna di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah keluarga, sehingga kita selalu dikenang, ya, panjang masa kita akan dikenang. Walaupun umur kita terbatas, tapi sinar itu tidak terbatas. Sinar yang sudah kita hidupkan
itu tidak akan mungkin padam. Karena kita sudah menghidupkan sinar itu, nah, meskipun tubuh ini harus kembali dari debu menjadi debu, tapi sinar yang sudah kita hidupkan tidak akan padam selama-lamanya. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Tidak ada alasan bagi kita setiap manusia untuk tidak bangkit karena cahaya sudah diberikan oleh Allah sehingga tidak ada lagi yang tertutupi. Sehingga kebenaran sudah ada di sekitar kita, kita tinggal bergerak. Jangan menjadi orang yang malas dan bebal. Terima kasih pemirsa Gema Kasih Indonesia. Untuk kritik dan saran silakan Anda mengirim ke alamat yang tertera di bawah layar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.